Ya, balik lagi di nyinyir, nggak nyinyir demam. Ini gue kemarin abis pilkada ya, serempak Ya, tanggal 3 Desember di di semua daerah di Indonesia, yaitu pemilihan untuk wali kota, lagi bupati ya. Wali kota untuk kota-kota di beberapa daerah di Indonesia. Jadi kemarin itu setelah Jakarta, jadi sistemnya adalah Jakarta dulu, baru berapa tahun kemudian baru daerah, gitu kan. Kali ini gue bakal menerima laporan dari teman-teman yang habis merayakan pesta demokrasi di kota Solo. Gimana toh laporan di Solo nih? Kebetulan kita liputnya di Solo ya. Yoi. Kita laporannya di Solo nih soalnya. Pertama gue dulu ya, sebentar ya. Gue mau isi dulu. Jadi, bagusnya tim Gibran ini, mesin politiknya bekerja dengan baik, bergerak dengan bagus. Dengan kita memberikan hand sanitizer sama masker. Saya dengan Bapak ini saya bagi-bagikan masker, hand sanitizer untuk masyarakat Solo supaya sadar betapa pentingnya kesehatan dan sanitasi. Ini juga memberikan penyuluhan. Gitu. Tapi di sana pakai menggunakan protokol kesehatan ya? Ya, masih. Tapi uniknya Mas Gibran ini, dia menggunakan videotron. Jadi videotronnya itu di virtual, dia gerak kayak TV kecil itu bisa dibawa kemana-mana gitu. Didorong, lupa gitu. Oke, terus lagi ya. Gitu. Gimana nih hasil hitung cepat ya kemarin? Oh, seru. Kalau boleh tahu. Tadi datang nggak Pak Yanto ke Pak DPC PDI kemarin? Nah, datang dia. Gimana? Gimana? Masyarakat Solo gimana? Ya, gila lah. Aman dan jaga semua kesehatan. Yang penting itu warga Solo sehat semua. Nah, Mas Gibran itu ya gimana ya? Nggak perlu hitungan itu nggak perlu dulu. Yang penting warganya Solo itu sehat semua. Dan bangga Mas Gibran pilkada ini sukses dengan aman. Nah, hasil hitung cepatnya 87%. Ya. Berapa persen Pak? Hasil hitung cepatnya? 87. Quick-count-nya 87%. Wah, gede juga berarti ya. Oke. Dan ini sempat ada wacana kata media ini adalah politik dinasti lah, apalah ya gitu kan. Sebenarnya kan itu nggak kayak gitu ya. Ini memang purely dipilih oleh rakyat. Antusias warga ya bagus datang ke TPS pakai jaga kesehatan sesuai protokol kesehatan, pakai kaos tangan, pakai masker, semua pakai protokol kesehatan. Ada yang golput Pak? Berapa persen yang golput? Golputnya berapa persen ya? Kira-kira dikit lah, kira-kira sedikit loh. 3-4%. Kita kan menang telak ya. Jadi kita menang 80%-an lebih lah, hampir 90%. Jadi ya kecil sekali. Hampir nggak ada mungkin. Hampir nggak ada yang. Kalau adanya cuma rusak gitu. Ya rusak, robek. Nah ya guys, kayak gitu lah. Dicoblos dua-duanya gitu kan. Iya. Jadi Mas Gibran ini nggak ngomongin bisnis ya. Kali ini kita ngomongin politik ya. Biasanya kan sama beliau kan ngomonginnya bisnis nih. Ya, beliau kalau ini masa COVID ini, yang penting warganya itu sehat dulu. Satu ya. Karena gitu, pilkada itu urusan belakangan. Yang penting warga Solo itu sehat dulu. Kalau udah sehat, bebas mau ngapain aja. Mau ngerjain aktivitas seperti biasa, bisnis, sekolah, atau apapun itu, yang penting kesehatan terjaga. Gitu kan. Pagi ya? Tanya harapannya gimana nih buat masyarakat warga ini, warga Solo asli nih, orang Solo. Iya nih Pak, karena mengingat Bapak warga Solo asli, harapannya dengan pemimpin baru kota Solo nih seperti apa nih Pak?
Ya harapannya ya, itu ya pertama itu amanah dulu ya, amanah warga Solo bisa maju, ya, bisa maju dan apa milenial itu bisa bangkit lah sama Mas Gibran ya, yang lompatan jauh kan. lompatannya anak muda terutama Lompatan jauh. biar ada itu nanti apa seni-seni budaya itu bisa masuk. Budaya Solo tidak menjadi Jogja semalam, justru malah memberikan pesona kota yang berbeda gitu loh. Karena kan mostly orang kalau liburan ke Bandung, ke Jogja, kenapa nggak ke Solo ya kan? Ya. Padahal Solo ini experience luar biasa. Boleh dong Tok, lu ngapain aja Tok di Solo? Cerita-cerita dikit Tok, lu main wayang orang lu ya? Ya. Terus jawab ini sih masih jawab apa dia hanya pilkada dinasti politik. Ya. Tok, boleh dong Tok cerita lu Jadi, experience-nya. boleh Gimana nih? Hah? Gak apa-apa, Pak, di sini dulu aja. Kalau boleh cerita. Jadi Berapa bulan Solo lu kan udah di Solo? ekonomi Solo udah banyak ya. Jadi masuk apa selain objek wisatanya yang di ya Oke. selain jadi objek wisata di mana di keratonnya kulinernya itu terkenal di Solo. Jadi ekonomi yang menopang di Solo itu ya wisatanya sama kuliner yang enak-enak. Oh, kulinernya itu apa tuh? Soto Soleh. Apa? Soto Soleh. Jadi, oh ya, gue tadi ingin jawab pertanyaan lu yang soal dibilang dinasti politik itu ya. Yoi. Jadi, gue udah berkali-kali bilang sah aja seorang warga Indonesia maju jadi presiden siapapun itu. Itu menurut gue. Kalau memang mampu ya. Jadi dari kawan gue aktivis sama penulis top nih. Coba. Long mampu kenapa enggak ya? Gitu kan? Pandangannya gimana coba? Gimana nih? Ngomongin dinasti nih, kan di media suka membesar-besarkan nih dinasti nih. Katanya Solo nih adalah upaya dari politik dinasti. Apa iya? Sebenarnya kan sah-sah aja dong, as long kita mampu, mau anak siapa, mau siapapun, mau di belakang kita siapa, selama kita bisa memilih, kenapa? Selama kita bisa mencalonkan diri dan diberikan amanat dengan baik, kenapa enggak ya kan? Gimana nih menurut Mas? Iya. Jadi gini, kalau bicara politik dinasti, ini sebenarnya yang dikatakan politik dinasti dalam hal ini bukan masalah ikatan kekeluargaan, tapi soal sistem yang berjalan dari keluarga itu sendiri. Contoh katakanlah, Megawati punya anak Puan, lalu dia menjadi anggota DPR, apakah itu dinasti? Kalau memang kebijakannya tidak sesuai dengan prosedur, sistem yang berlaku, itu disebut dengan dinasti. Tetapi kalau sesuai dengan sistem yang berlaku, sesuai dengan kapasitasnya, terus dipilih dengan aturan-aturan dalam undang-undang, itu tidak disebut dengan dinasti. Memang sekarang lagi digembar-gemborkan masalah oligarki gitu kan, dinasti berhubung Pak Jokowi mantunya nyalon, anaknya nyalon, selama dia memiliki kualitas dan kapasitas dengan proses hukum secara berlaku, aturan yang berlaku, menurut gue itu bukan dinasti. Jadi gitu. Jadi sah-sah dinasti, aja. Ya, sah-sah aja. Jadi gitu. Nah, terus Pak Jokowi sama Gibran itu bukan dinasti, bukan. Tapi dia kan keluarga. Kita lihat sistemnya. Dinasti itu kalau sudah keluarga. Contoh yang disebut dinasti ini dari dinasti Ming turun ke Yuan, itu anaknya kan. Dinasti inilah, dinasti itulah gitu loh. Misalnya Raja Majapahit punya anak namanya si Anu, lalu anaknya jadi raja tanpa melalui proses pemilu atau demokrasi. Itu disebut dengan dinasti. Jadi ibaratnya jadi gini, dinasti berjalan berdasarkan aturan keluarga, bukan aturan demokrasi. Jadi menurut gue Nah, kalau untuk masalah Gibran, menurut gue sudah melakukan aturan demokrasi, bukan aturan keluarga. Kalau seandainya seperti halnya dia diangkat langsung begitu aja, apalagi disuplai dengan fasilitas negara, itu baru dinasti kalau menurut gue. Tapi kalau Gibran murni bukan dinasti. Jadi gitu menurut gue. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, harapannya nih di Kota Solo bagaimana nih ketika punya pemimpin baru nih Mas? Pertanyaan yang sama kayak tadi. Harapannya ketika nanti Solo punya pemimpin baru seperti apa nih Mas? Oh, terutama Gibran ya? Ya. Ya, terutama Gibran. Kan terutama Gibran. Jadi gini,
Memang kita belum pernah melihat Gibran ini memegang birokrasi. Dia belum pernah menjadi orang birokrat. Tapi siapapun memiliki hak untuk mencoba. Apalagi dia sudah diterima oleh masyarakat. Tidak menutup kemungkinan dia pun memiliki karakter yang bagus untuk memimpin sebuah kota. Jokowi pada saat dia menjadi wali kota Surakarta, dia pun belum pernah memegang Surakarta, belum pernah menjadi wali kota. Waktu dia dipilih menjadi presiden, dia pun belum pernah menjadi presiden. Tetapi pada saat dia menjadi presiden, ternyata ada kemajuan yang pesat pada saat dipegang. Begitu juga dengan Gibran. Itu satu. Yang kedua, Gibran itu pengusaha yang sudah malang melintang dalam dua dunia manajemen. Baik manajemen SDM ataupun SDA. Apalagi dia ini punya ikon yang digadang-gadang masalah UMKM. Itu bagus. Nah, terus yang ketiga, dia ini masih muda. Masih muda, masih energik. Artinya kalau seandainya anak-anak dulu, anak mahasiswa dulu pernah menuntut potong satu generasi, biar enggak terintervensi sama generasi tua, Gibran ini sudah tidak ada intervensi dari generasi tua. Artinya dia bisa menjalankan Solo atau Surakarta dengan gaya kepemimpinannya tanpa harus ada intervensi dari para orang-orang tua yang sebelumnya, walaupun dia itu anak presiden. Jadi kayak gitu. Jadi itu 3 keutamaan kenapa harus Gibran yang jadi wali kota Solo. Oke, gimana tuh? Ini Berarti sudah dapat semua ya? Bisa difoto nggak sih nih rekaman ini? Oh iya, boleh, Bisa boleh. ya? Kita foto ya. Yoi. Foto. Foto dulu, Mas. Ya. Pak Muhammad di mana tuh? Boleh dong gabung dong. Nggak bisa. Di sini di foto di dalam. Oke. Sini. Kita gabung. Bentar Ada ya. satu lagi. Ada satu lagi. Baru sih. Kita tim kita ini, Mas. Nah, loh. Oke. 1. Kita nih, Bro. Bentar. Kayaknya dirubah dulu. Nah. 1, 2, 3. Nah, cakep. Udah masuk. Oke, Bro. Ya udah. Makasih banyak, Pak ya. Siap. Ya kira-kira gitulah. Udah dapat sih gue poinnya semua. Ya, sip. Oke. Oke, Bro. Lu mau balik juga ya tadi jam 5 ya? Ya, gue udah mau siap-siap ini. Siap. Oke, tuh. Semoga selamat sampai tujuan. Thank you so much buat teman-teman. Salam buat teman-teman dari di Solo. Nanti kapan-kapan kita main ke Solo. Siap. Ntar gue kasih kontaknya teman-teman gue di sini. Ya, belum. Jangan lupa di like, komen, subscribe, sikat, sabar. Sampai ketemu di konten berikutnya. Oke, siap. Bye.